Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau ada bersama dengan kami, memimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dan di tengah-tengah aktivitas kami, Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyediakan kesempatan, memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan, tolong penyampaian firman Tuhan ini, perenungan firman Tuhan ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami menyambut dan siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, kita akan belajar dari Mazmur 139. Saya bacakan buat saudara ayat 1-5. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Saudara, ini merupakan pernyataan dan juga permohonan Raja Daud kepada Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 139 ini merupakan doa yang isinya adalah pengakuan dan permohonan Raja Daud. Pengakuan Raja Daud bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha hadir dan juga Maha Kuasa, dan diakhiri dengan permohonan kepada Tuhan. Saudara, ayat 1-5 ini pengakuan Raja Daud bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu. Dikatakan bahwa Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, bahkan kalau duduk dan berdiri, mengerti pikiran dari jauh. Artinya Daud mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan pribadi yang Maha Tahu, pribadi yang sungguh-sungguh mengerti apapun yang sedang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Tuhan tahu itu. Bahkan dikatakan Tuhan tahu lebih dari semuanya, karena bahkan pikiran kita pun Tuhan tahu. Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Ini pengakuan Raja Daud bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang kita gumulkan, bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu, karena Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu. Dan saudara, kita perhatikan ketika Daud mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang tahu, bahkan pribadi yang Maha Tahu, bagaimana respon Raja Daud? Raja Daud meresponi dengan membangun keyakinan. Jadi ketika Raja Daud mengetahui, mengenal Tuhan sebagai pribadi yang Maha Tahu, Daud membangun keyakinan di dalam dirinya. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa ketika Tuhan tahu, Tuhan Maha Tahu, maka Tuhan akan melindungi dia. Dikatakan yang kelima, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Artinya Tuhan melindungi dengan tangannya. Tuhan tahu apa yang Raja Daud alami, Tuhan tahu apa yang Raja Daud gumulkan, Tuhan tahu apa yang Raja Daud lakukan. Dan Daud memiliki keyakinan, ketika Tuhan tahu, maka Tuhan akan melindungi dia sebagai hambanya. Saudara, keyakinan itu juga harus kita bangun dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Apalagi ketika kita menghadapi berbagai pergumulan di pandemi saat ini, kita harus tahu Tuhan itu tahu dan Tuhan Maha Tahu. Kita harus memiliki pemahaman dan pengertian itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat apapun yang kita lakukan, Tuhan yang mengerti apapun yang kita pikirkan. Tuhan kita tahu. Oleh karena itu kita harus bangun keyakinan, ketika Tuhan tahu, maka Tuhan akan melindungi kita. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Dikatakan di situ sekali kali 5, dari belakang, dari depan Engkau mengurung aku. Artinya Tuhan menjaga, melindungi kita. Yang kedua, keyakinan yang Raja Daud bangun ketika mengakui bahwa Tuhan itu pribadi yang Maha Tahu. Raja Daud membangun keyakinan bahwa ketika Tuhan tahu, Tuhan Maha Tahu, maka Tuhan akan memberkati, akan memberikan berkatnya kepada Raja Daud. Dikatakan ayat yang kelima bagian B, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, menaruh tangan itu dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru pun, itu menjadi lambang.
ya, menjadi tanda ketika hamba Tuhan atau seorang menaruh tangan di atas kepalanya, itu merupakan lambang bahwa pemberkatan. Ya, ketika Tuhan dikatakan menaruh tangan ke atasku, kata Raja Daud, berarti itu pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan memberkati Raja Daud. Saudara, jadi ketika kita memiliki pemahaman, pengertian bahwa Tuhan kita, Tuhan tahu, Tuhan yang Maha Tahu, pribadi yang sungguh-sungguh mengerti apapun yang kita hadapi, yang kita gumulkan, bangun keyakinan. Yang pertama, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Yang kedua, Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan menumpangkan tangannya atas kita. Jadi kita harus tetap meyakini itu. Bangun keyakinan itu. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi miliki keyakinan. Miliki keyakinan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu menjaga kita, dan Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Tuhan yang mengulurkan dan menumpangkan tangannya kepada kita. Jadi saudara, kita harus memiliki pemahaman Tuhan kita Maha Tahu, memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Tahu akan menjaga dan memberkati kita, dan keyakinan itu harus kita wujudkan, harus kita nyatakan dalam tindakan hidup kita. Hidup yang menunjukkan, yang mencerminkan bahwa kita hidup di dalam perlindungan Tuhan dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan juga tidak hidup di dalam kecemasan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat. Jadi yakinilah bahwa Tuhan menjaga, melindungi kita, dan Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati saya, Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan menjaga saya, Tuhan menjaga saudara semua. Itu yang menjadi keyakinan kita, karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Tahu. Mata Tuhan tidak pernah tertidur. Mata Tuhan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Apa yang kami baca dan kami renungkan, apa yang kami dengarkan, mari Tuhan Kau tanamkan itu dalam hati setiap kami, sehingga benih firman itu bertumbuh dalam hati dan muncul dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan singkat di siang hari ini, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.